Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zakiatul Muhniati Al-Zamli dengan NIM 2305127357 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang faktor internal dan eksternal pada perkembangan anak. Sebelum kita membahas tentang faktor internal dan eksternal pada perkembangan anak tersebut, kita mempunyai dua contoh kasus di mana kasus pertama, lingkungan anak di keluarga yang harmonis, dan kasus kedua, lingkungan anak di keluarga yang berkonflik. Nah, contoh pertama itu kita contohkan di lingkungan anak pada keluarga yang harmonis. Contoh kasus keluarga di lingkungan harmonis yaitu kita contohkan Ani dan Budi adalah pasangan suami istri yang memiliki dua orang anak, yaitu Dina dan Lian. Mereka selalu menjaga komunikasi yang baik antara satu sama dengan yang lainnya. Mereka juga selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dan bersama antara Ani dan Budi. Ani dan Budi selaku orang tua selalu mengajarkan Dina dan Lian untuk saling menghargai dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, Dina dan Lian tumbuh menjadi anak yang berkembang dan anak yang baik di lingkungan keluarga yang harmonis, serta anak-anak yang bahagia dan seimbang dalam keluarga yang harmonis. Faktor internal dan eksternal pada kasus yang kita bahas tadi itu pertama faktor internalnya. Yang pertama adalah komunikasi Ani dan Budi. Ani dan Budi selalu menjaga komunikasi yang baik di antara mereka, dan anak-anak mereka berbicara tentang harapan, kekhawatiran, dan kegembiraan mereka yang memungkinkan mereka untuk memahami satu anggota keluarga dan lainnya dengan lebih baik. Yang kedua yaitu waktu yang berkualitas. Mereka selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama sebagai keluarga yang baik itu makan bersama, bermain permainan, atau hanya berbicara, berkomunikasi antara satu dan lainnya. Hal ini membantu mereka membangun ikatan yang kuat dan memahami antara satu sama dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Dan berikutnya yaitu tentang faktor eksternal pada kasus yang telah kita bahas tadi. Yang pertama itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial di mana Ani dan Budi tinggal, lingkungan sosial di mana tempat tinggal Ani dan Budi tersebut mempengaruhi harmonisnya keluarga mereka. Mereka tinggal di lingkungan yang mendukung dan menerima mereka, yang membantu mereka merasa lebih nyaman dan aman. Nah, faktor eksternal. Contohnya itu yang pertama yaitu di lingkungan sosial. Ani dan Budi, mereka tinggal di lingkungan yang mendukung mereka melakukan atau membantu mereka agar mereka saling lebih nyaman dan aman. Dan yang kedua yaitu tentang dukungan komunikasi. Dukungan komunikasi di sini dimaksud yaitu dukungan dari komunitas mereka seperti teman, tetangga, dan institusi sosial yang mempengaruhi harmonisnya keluarga mereka. Dukungan ini bisa dalam bentuk bantuan fisik, emosional, atau sumber daya lainnya yang membantu mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas satu contoh kasus lagi, itu perkembangan anak di lingkungan keluarga yang berkonflik atau di lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Nah, contoh kasus tersebut
Kita misalkan yaitu seorang anak bernama Nawa. Nawa adalah seorang warga Jebres, Solo, adalah korban dari keluarga yang broken home sejak kecil. Dia ini sering melihat orang tuanya bertengkar. Keretakannya dalam keluarganya mempengaruhi psikologi Nawa hingga dewasa, bahkan sampai membuatnya untuk takut menikah. Meskipun demikian, Nawa terus berusaha untuk menghadapi trauma dan ketakutannya tersebut. Dari kasus Nawa tersebut, kita dapat mengambil faktor internal dan faktor eksternal dalam kasus tersebut. Yang pertama itu faktor internal, yaitu pengalaman traumatis. Nawa mengalami pengalaman traumatis dalam keluarganya, terutama melihat orang tuanya bertengkar secara konstan. Pengalaman ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis Nawa, serta memunculkan ketakutan dan trauma yang berkepanjangan. Yang kedua itu persepsi diri. Pengalaman keluarga broken home juga dapat mempengaruhi persepsi diri Nawa. Mungkin saja Nawa berasa bersalah atau merasa tidak berharga karena situasi yang dialami dalam keluarganya. Sedangkan faktor eksternal dalam masalah Nawa tadi yaitu pertama lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sekitar Nawa juga dapat mempengaruhi pengalaman keluarga broken home. Misalnya, jika Nawa menghadapi stigma atau tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya, hal ini dapat memperburuk kondisi dan menghambat proses pemulihan. Yang kedua itu dukungan emosional. Dukungan emosional dari teman, keluarga, atau profesional dapat memiliki dampak positif dalam membantu Nawa mengatasi trauma dan ketakutannya. Dukungan ini dapat memberikan rasa aman, pemahaman, dan bantuan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Nah, berdasarkan dua kasus yang sedang kita bahas tadi, di situ kita akan membahas tentang faktor internal dan faktor eksternal pada dua kasus yang berbeda tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak-dampak apa saja yang terjadi pada perkembangan anak di kehidupan yang keluarga yang broken home dan kehidupan di keluarga yang harmonis. Nah, berikut ini dampak dari perkembangan anak di keluarga yang broken home atau keluarga yang tidak harmonis. Keluarga broken home dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada perkembangan anak. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah yang pertama, masalah emosional anak. Masalah emosional anak ini dari keluarga broken home mungkin mengalami masalah emosional seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Mereka mungkin merasa kesepian, tidak aman, dan tidak stabil secara emosional. Yang kedua adalah gangguan perilaku. Anak-anak dari keluarga broken home ini cenderung memiliki gangguan perilaku seperti agresif, permusuhan, dan perilaku yang menyimpang. Mereka mungkin sulit mengontrol emosi mereka dan memiliki masalah dalam berinteraksi sosial. Yang ketiga itu prestasi akademik yang rendah. Anak-anak dari keluarga broken home ini sering mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi akademik yang baik. Mereka mungkin kesulitan berkomunikasi, kurangnya motivasi, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Yang keempat itu hubungan yang sulit. Anak-anak dari keluarga broken home ini mengalami kesulitan dalam membentuk dan mempertahankan hubungan yang sehat. Mereka memiliki masalah dalam mempercayai orang lain dan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan emosi mereka. Yang kelima yaitu masalah kesehatan fisik. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga broken home mungkin mengalami masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, makan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Namun penting untuk diingat bahwa setiap anak bereaksi secara berbeda terhadap situasi keluarga yang sulit. Beberapa anak mungkin mampu mengatasi tantangan dengan baik dan berkembang secara positif. Dukungan emosional, lingkungan yang stabil, dan perhatian yang diberikan oleh orang yang dewasa yang peduli dapat membantu anak-anak dalam mengatasi dampak negatif dari keluarga broken home tersebut. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang dampak-dampak apa saja yang terjadi pada perkembangan anak di lingkungan yang harmonis. Keluarga yang harmonis dapat memiliki dampak yang positif bagi perkembangan anak. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah yang pertama, kesejahteraan emosional. Anak-anak dari keluarga harmonis cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik. Mereka merasa aman, dicintai oleh orang tua mereka sendiri. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan harga diri yang positif, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik. Yang kedua yaitu hubungan sosial yang sehat. Anak-anak dari keluarga yang harmonis biasanya memiliki kemampuan yang baik dalam membentuk dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Mereka belajar berkomunikasi efektif dan melalui contoh yang diberikan oleh orang tua mereka.
Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki hubungan yang baik dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan lainnya. Yang ketiga itu prestasi akademik yang baik. Anak-anak yang dari keluarga harmonis memiliki dukungan yang kuat dalam pendidikan. Orang tua mereka mendorong mereka untuk belajar, memberikan bantuan dalam tugas sekolah, dan memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Ini dapat meningkatkan motivasi dan prestasi akademik anak-anak tersebut. Yang keempat itu kesehatan fisik yang baik. Lingkungan keluarga yang harmonis juga dapat berkontribusi pada kesehatan fisik anak-anak. Mereka sering kali diberikan pola makan yang sehat, rutinitas tidur yang teratur, dan dukungan untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Hal ini membantu anak-anak untuk menjaga kesehatan fisik mereka dan mengembangkan kebiasaan hidup mereka. Yang kelima itu kemampuan mengatasi stres. Anak-anak dari keluarga harmonis seringkali memiliki kemampuan yang baik dalam mengatasi stres dan tantangan dalam hidup. Mereka mengalami dukungan yang kuat dari orang tua mereka untuk menghadapi segala masalah, mengembangkan strategi, menyelesaikan masalah, mengembangkan dan mentahan mental mereka. Namun, penting untuk ingat bahwa tidak ada keluarga yang sempurna dan setiap keluarga menghadapi tantangannya sendiri. Penting bagi orang tua untuk terbuka dalam berkomunikasi dengan anak, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak tersebut. Baiklah, berikut tadi ialah faktor internal dan eksternal serta dampak pada keluarga harmonis dan juga dampak pada keluarga broken home. Jika ada salah maupun kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.